Bab 2. Qin Yi menatap Ye Futian dengan garang. Melihat senyuman di wajahnya, dia teringatkan apa yang telah berlaku 3 tahun lalu di pemeriksaan bakat akademi. Ye Futian baru berusia 12 tahun ketika itu. Di hadapan semua tuan di akademi, senyumannya tetap kekal semula jadi dan bangga, sama sekali berbeza dengan kegelisahan anak-anak muda yang lain. Ujian itu akhirnya menentukan bakatnya untuk berada di level tertinggi, yang bermaksud bahwa persepsi tentang roh dan ki sangat hebat. Ini menjadikannya semula jadi dalam seni mempertahankan diri. Sekarang 3 tahun telah berlalu, sayangnya persepsi tidak berubah, dan juga pesawatnya. Dia tetap santai, malas, dan sering tidak hadir ke kelas. Namun, matanya masih terang dan jernih. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Qin Yi bertanya. Ini panggilanmu, kata Ye Futian. Tolong, jangan membahayakan masa depan Tuan Yu Seng. Qin Yi memandang anak yang tegas yang duduk di belakang Ye Futian. Tentu, Ye Futian berjanji. Tetapi adakah ini mungkin? Qin Yi berjalan kembali ke podium. Matanya yang cantik memandang semua. Tahap pengembangan pertama adalah kebangkitan, yang kemudian dibagi menjadi 9 pesawat koleksi, peningkatan, Venetian, Adamance, Juggernaut, Invincible, Misteri, Metamorphosis, dan Unmaker. Untuk menjadi pelajar rasmi di Kingsu Academy, seseorang harus mencapai pesawat terbangun ke-7, Misteri, sebelum berusia 18 tahun, dan tampil dengan sewajarnya dalam peperiksaan Spring Quarter. Saya akan, Cikin, Ling Xiao mengangguk. Feng Qingsui membuat penumbuk, merasa lebih bertekad untuk mencapai tujuannya. Kamu diberhentikan, gumam Qin Yi. Dia kemudian mula berjalan di luar, sosok anggunnya diikuti oleh mata budak lelaki di dalam bilik. Akhirnya, setelah sosok itu hilang, mereka semua memandang Ye Futian dengan kejam, bajingan yang, di mata mereka, baru saja tidak hormat kepada dewi mereka. Ye Futian, berbalik, suara dingin berkata di telinga Ye Futian, menarik banyak penampilan. Itu adalah Feng Qingsui, yang duduk di belakang Ye Futian. Walaupun baru berusia 15 tahun, dia sudah cantik, dengan mata halus dan ciri wajah yang indah. Tubuhnya penuh keremajaan, memberinya rasa suci dan menarik. Ketika dia berdiri, kakinya kelihatan langsing dan anggun. Bagaimana Anda dapat melakukan ini? Feng Qingsui menatap Ye Futian dengan marah. Ye Futian tiba-tiba menyadari apa yang telah berlaku dan ketawa. Kamu cemburu, bukan? Feng Qingsui tiba-tiba membeku, tidak bersuara. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan, bagaimana kamu akan menjelaskan hal ini kepada ayahmu? Terangkan apa? Ye Futian berkedip, lalu teringat ayahnya pernah berbicara tentang Feng Qingsui dan bagaimana dia akan menjadi ibu yang baik karena pinggulnya yang melahirkan. Dia tidak dapat mengalihkan pandangan dari lekuk tubuhnya. Berhentilah memikirkan perkara-perkara pelik. Kami masih muda, belum waktunya untuk bercakap tentang mempunyai anak. Kata-kata Ye Futian tiba-tiba mendiamkan diri di kelas. Kanak-kanak lelaki lain tidak merasakan apa-apa selain kemarahan. Mereka percaya bajingan ini tidak tahu malu. Beberapa menit yang lalu dia menggoda Qin Yi, dan sekarang dia berbicara kotor dengan Feng Qingsui, yang sangat cantik dan muda. Apa yang salah dengan lelaki ini? Feng Qingsui membeku sepenuhnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ayah Ye Futian telah membuat lelucon yang tidak wajar kepada ayahnya tentang dia dan Ye Futian mempunyai anak bersama. Dia tersipu malu, memikirkan bajingan yang tidak tahu malu ini sengaja mengolok-oloknya. Maksud saya jika Anda diusir dari akademi setelah peperiksaan Fall Quarter. Bagaimana Anda menerangkannya kepada ayah Anda? Feng Qingsui menarik nafas lega. Dadanya berdebar, dia bingung dengan apa yang sedang difikirkan Ye Futian. Rupanya dia tidak percaya Ye Futian akan lulus peperiksaan Fall Quarter dengan hanya pesawat terbangun yang pertama. Saya akan lulus, kata Ye Futian sambil memandangnya, menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo, kamu telah terjebak di pesawat terbangun yang pertama selama 3 tahun, namun kamu masih yakin. Serius, Ye Futian, tolong sebutkan perkataan, malu, untukku, kata suara dingin lain dari belakangnya. Orang melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Ling Xiao, budak lelaki yang duduk di belakang Feng Qingsui. Ling Xiao sudah sampai di pesawat terbangun ke-6, yang tak terkalahkan. Dia adalah penyihir elemen angin berbakat sehingga dia dianggap luar biasa dalam kelas Akademi Kingsu yang berusia 15 tahun.
Dia diharapkan dapat menjadi pembudidaya rasmi setelah lulus peperiksaan Spring Quarter tahun depan. Semasa dia bercakap, dia tidak memandang Ye Futian walaupun sesaat. Matanya tertuju pada Feng Qingsui. Dia melanjutkan, Ye Futian, kamu adalah yang terburuk di kelas ini, namun kamu berbicara omong kosong dengan gadis berbakat seperti Feng Qingsui. Kamu jelas mendapat kepercayaan diri dari mana-mana. Tidak heranlah orang mengatakan, dia yang tidak tahu, tidak takut. Petik 1 petik 2. Ling Xiao sebenarnya bercakap untuk pihak kelas yang lain, yang kini melihat Ye Futian. Mereka percaya bahwa dia pasti yang paling tidak tahu malu di kelas. Yu Seng berjalan di sebelah Ye Futian tanpa perhatian. Kehadirannya semata-mata memberinya aura kekuatan, yang tiba-tiba menuntut rasa hormat dari mata orang lain. Saudara Yu, Feng Qingsui bergumam. Hai, Yu Seng mengangguk dengan santai, matanya tertuju pada Ling Xiao. Dia memberinya penampilan yang begitu hebat. Dia yang tidak tahu, tidak takut. Ye Futian nampaknya tidak terkilan dengan kata-kata Ling Xiao. Sebenarnya, dia telah mendengar banyak penghinaan selama 3 tahun terakhir ini sehingga tidak lagi menjadi masalah. Adalah lumrah bagi orang untuk menghina orang lain dalam usaha menjadikan diri mereka kelihatan lebih unggul, terutama ketika seseorang yang cantik hadir. Anda pikir Anda adalah dokter, bukan? Ye Futian berkata, untuk perkembangan, itu bukan persoalan, terutama jika dibandingkan dengan Anda, pecundang. Ling Xiao yakin karena Ye Futian telah lama terjebak di pesawat terbangun sejak sekian lama, dan dia selalu tidak hadir di kelas. Baiklah, kemudian beritahu saya bagaimana seorang pahlawan dapat mengalahkan penyihir api logam 2 elemen. Ye Futian tiba-tiba bertanya. Ling Xiao ragu-ragu sebentar, lalu menjawab dengan sarkastik, adakah kamu bergurau? Bahkan penyihir elemen tunggal akan dengan mudah mengalahkan seorang pejuang kecuali penyihir itu bodoh sehingga dia membiarkan pahlawan masuk ke jarak dekat. Dalam 1 lawan 1 pertempuran ini adalah satu-satunya jalan, apalagi penyihir 2 elemen. Petik 2. Mantra penyihir dapat menyerang seorang prajurit dari jarak jauh, yang dapat menyebabkan kelebihan yang jelas bagi penyihir daripada pahlawan dalam pertempuran. Kamu bodoh. Seorang pejuang menang ketika dia berada di pesawat tingkat yang lebih tinggi, kata Ye Futian dengan sindiran. Ling Xiao kelihatan suram. Orang-orang memandang Ye Futian dan bertanya-tanya betapa tidak tahu malu dia sebenarnya karena mengajukan soalan seperti itu. Anda mengemukakan soalan mengenai pertempuran antara kelas yang berbeza tanpa memberitahu saya bahwa mereka berada di pesawat yang berbeza. Adakah soalan ini sama sekali bermakna? Ling Xiao melepaskan tembakan. Pesawat yang sama, ya. Bagaimana jika pahlawan itu meningkatkan kekuatan dan meningkatkan ketangkasan? Ye Futian bertanya lagi. Orang tiba-tiba menyadari bahwa dia masuk akal. Seorang pejuang yang mempunyai kekuatan yang lebih baik akan pandai berkobar. Dengan ketangkasan yang lebih baik, pendekar itu dapat masuk dalam jarak dekat dengan cepat. Ayo, kamu berbicara tentang penyihir api, logam 2 elemen. Dia akan mempunyai mantra perisai api dan perisai yang lebih baik dari mantra elemen logam. Walaupun dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada kemungkinan penyihir itu kalah, Ling Xiao mengejek. Lalu bagaimana jika pejuang ini tahu pemecahan rampas? Ini adalah teknik pemecahan baju besi yang khusus. Dengan kekuatan dari kekuatan tumpuan, perisai elemen logam tidak lebih dari sekeping kertas. Ye Futian melanjutkan, adapun menyerang dari penyihir, Anda tahu itu bukan apa-apa. Ling Xiao menjadi suram. Sebenarnya, seorang pejuang berkonsentrasi kekuatan dengan peningkatan ketangkasan pasti akan menghindari serangan penyihir. Ye Futian membuat poin yang baik. Perbualan ini tidak lain hanyalah strategi di atas kertas. Hentikan saja. Ling Xiao enggan mengakui kehilangannya dalam perbahasan. Betul, bagaimana mungkin seorang penyihir kalah dari seorang pejuang? Seseorang mengikut. Anda hanya mengulangi apa yang Anda ketahui dari buku-buku, dengan berpura-pura mengetahui semua perkara dan bahwa orang lain tidak tahu. Baiklah, kemudian jawab yang mudah ini. Bagaimana orang berbeza dalam pembangunan berbanding pesawat terbangun pertama, koleksi? Ye Futian terus bertanya. Seorang penanam merasakan ki spiritual dari alam semesta dan mengumpulkannya di pesawat ini. Seorang penyihir mempunyai persepsi yang lebih baik terhadap ki terhadap unsur tertentu, oleh itu kekuatan yang lebih murni diperoleh dari koleksi. Oleh itu,
jika kita bercakap mengenai pengumpulan unsur Qi tertentu, ada perbezaan besar. Namun, untuk pengembangan umum, tidak akan ada sedikit perbezaan. Untuk pengumpulan mage, setiap penyihir pasti berbeza dalam koleksi-koleksi masing-masing karena elemennya berbeza, jawab Ling Xiao perlahan, yakin bahwa dia merangkumi setiap kemungkinan. Idiot. Ye Futian melirik Ling Xiao dengan cemuhan, lalu membalikkan badannya dan berjalan pergi. Apa maksud awak? Kata Ling Xiao, mengerutkan kening di belakang Ye Futian. Berpura-pura mempunyai kata terakhir dengan pergi ketika Anda tidak dapat menjawab. Anda yang kalah. Ye Futian adalah Duse, gumam orang. Tiba-tiba, cahaya menusuk keluar dari punggung Ye Futian. Itu adalah awan Qi, menyebar di sekelilingnya seperti pelangi yang cemerlang. Para pelajar menjatuhkan rahang mereka dengan kehairanan, terkejut. Ye Futian coba membuat kenyataan. Malah orang di koleksi-koleksi mungkin berbeza, ada yang lebih unggul, seperti dia. Ling Xiao kelihatan kecewa dengan pemandangan ini. Cahaya dari Ye Futian sangat cemerlang sehingga dia tidak percaya bahwa dia hanya berada di pesawat terbangun pertama, koleksi. Mungkinkah ia benar? Yu Seng mengikuti Ye Futian dan mereka pergi. Setelah mereka hilang, kelas itu masih terpesona dengan apa yang baru saja mereka lihat. Saya harus mengakui, Duse ini unik di collection plan. Jadi apa? Dia telah terjebak di pesawat ini selama 3 tahun, tentu akan ada perbedaan. Sekiranya kita terperangkap di pesawat pertama, kita akan menjadi Sam. Betul, dia sudah 3 tahun tersekat. Bagaimana sih dia punya keberanian untuk menjadi begitu sombong? Dan beraninya dia berbicara kotor dengan Meskin dan Feng Qingsui seperti itu. Sialan bajingan ini. Ling Xiao, tenanglah. Tidak peduli seberapa banyak dia berbicara, kamu akan memukulnya dalam sekejap jika dia berani mencabarmu, kata seseorang kepada Ling Xiao. Yang lain bergumam setuju. Ling Xiao ragu-ragu sebentar, kemudian merasa yakin kembali. Yang lain betul, penanam rendah seperti Ye Futian tidak akan membingungkannya. Feng Qingsui, anak itu adalah anak yang luar biasa. Aku tahu kamu sudah saling kenal sejak kamu masih muda, tapi masih. Jauhilah dia, kata Murong Qing. Dia adalah teman Feng Qingsui, dan berusaha membujuk Feng Qingsui untuk menjauhkan diri dari Ye Futian. Dia selalu memandang rendah Ye Futian, terutama karena dia percaya Ye Futian selalu pamer ketika dia sama sekali tidak memiliki kemampuan. Dia di luar garis, bukan? Feng Qingsui juga kelihatan marah. Murong Qing menyadari bahwa Feng Qingsui tampak terganggu. Dia mula bercakap dengan serius. Bangunlah, gadis. Kamu akan segera menjadi pembudidaya rasmi. Sudah waktunya untuk kamu memikirkan masa depanmu dengan serius. Walaupun berada di sekelilingnya akan merosakkan reputasi kamu, tapi sepertinya kamu sama sekali tidak peduli akan hal ini. Anda bayangkan apa yang orang akan pikirkan Anda pada masa akan datang. Adakah ia layak untuk lelaki seperti dia? Feng Qingsui mengerutkan kening. Dia tidak bersuara. Dia belum berpikir jauh di hadapan. Masa untuk dewasa. Jauhilah dia, selamanya, kata Murong Qing.